Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suhu Politik. Nah, kita ada tamu, bukan tamu ya, saya yang bertamu malah nih, pada Pak Anies Baswedan. Saya akan panggil Bang Anies Baswedan, yang baru saja menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam, Bang Asari. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang, sempatkan datang Ya, jauh-jauh dari Medan sampai ke Jakarta. mantap. Ya, betul-betul ini niat betul gitu ya. Ini gini, kita flashback sedikit ya sebagai pembukaan. Dulu itu kalau nggak salah kita pernah wawancaraan sejak tahun berapa itu ya? Saya waktu itu masih di Gerakan Mahasiswa Di Jogja. Jogja. Tahun 92, 93, 94, 95. Oke. Bang Asari waktu itu masih di BBC London. Iya betul. Saya telepon dari London. Sering telepon London, pernah datang ke Jogja, dan saya ingat itu Bang Asari datang itu bawa alat-alatnya tuh keren betul Bang. Karena Besar sekali. Alatnya besar. Besar sekali. Besar untuk wawancara itu besar. Tapi penuh dengan meter-meter yang kita semua kalau di Jogja waktu itu semua jurnalis ya paling pakai recorder biasa kan. Itu pakai alat lengkap, terus pakai mikrofon dengan busa yang panjang. Kelihatannya keren sekali Keren waktu sekali itu. Dan sempat Bang Asari datang ke beberapa lokasi tempat markas kita Gerakan Mahasiswa di Jogja. Wawancaranya malam-malam itu di beberapa tempat. Saya enggak lupa itu. Dan di masa itu seringkali kita ada gerakan-gerakan mahasiswa tidak muncul beritanya. Nah, munculnya di mana? Munculnya di BBC London. Lewat wawancara radio. Jadi, dan wawancara dari nomor telepon Kopma. Oh, betul. Betul kan? Kopma. Jadi ya, kita pinjam wartelnya Kopma, terus teleponnya jarak jauh dari Kopma. Nggak terasa ya? Iya, udah. Itu 20 lebih lah ya. Kalau itu 93, 94 sudah. Oh iya betul. Hampir 30 tahun. Itu karena itu masa-masa pembentukan awal Gerakan Mahasiswa 90-an. Puncaknya di 97, 98. Tapi fase formasinya sehingga muncul itu kan latihan gerakannya di situ. Dengan tema-tema yang tidak disentuh, tidak dilarang oleh Orde Baru waktu itu. Tema-temanya. Kalau temanya dilarang Orde Baru nggak jadi berita, nggak bisa muncul tuh. Tapi tema-tema yang dibolehkan, ingat waktu itu gerakannya beberapa, ada Bosnia, 94 ya waktu itu. Kemudian ada tema-tema internasional yang diambil. Karena Palestina itu waktu itu ya. Palestina latihan mengumpulkan orang itu. Iya. 98 udah terlatih jadinya. Ya. Pak Amin Rais tuh ketua Palestina gitu loh ya waktu itu kan. Betul. Bang Anies meninggalkan balai kota. Kemudian digantikan oleh penjabatnya Pak Heru Budi Hartono. Nah, banyak orang berkomentar bahwa beliau mulai melakukan deanisasi. Gimana komentar Anda tentang itu? Kalau saya sih melihat gini, bagi saya tugas yang saya emban sudah selesai. Saya pertanggungjawabkan itu kepada masyarakat di Jakarta. Oke. Kemudian saya selama 5 tahun fokuskan untuk melunasi apa yang menjadi janji. Menyelesaikan apa yang menjadi ide gagasan baru yang muncul di perjalanan. Kemudian juga memastikan bahwa program-program itu terlaksana. Itu bagian saya. Begitu saya selesai, ada bagian yang lain. Ada pejabat berikutnya. Nah, saya ingin menghormati etikanya. Etikanya adalah saya fokus kepada urusan yang lain. Tidak ikut mengomentari apa yang sedang terjadi di Jakarta. Oke, fine. Nah, hari ini bahkan sebelumnya itu antusias masyarakat
pada Anda untuk Ya, ikut dalam Pilpres dan menang dalam Pilpres. Ya menjadi presiden. Nah, mungkin malah ini Bang Asyari. Saya reflektif sedikit Bang Asyari. Eh, di masa akhir saya bertugas, saya pamit. Saya pamit kepada semua petugas lapangan di Jakarta. Saya pamit dengan para tokoh agama. Saya pamit dengan para lurah, para camat. Saya pamit dengan semua. Jadi saya prinsipnya datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Datang ke semuanya. Yang saya merasa sangat tersentuh dan tidak pernah membayangkan sebelumnya adalah pada saat rakyat miskin kota itu berkumpul di Kota Tua, tanggal 9 Oktober. Jumlahnya banyak sekali. Betul-betul. Woi, saya tidak membayangkan itu Bang. Saya tidak membayangkan. Banyak sekali datang. Itu so moving, kan? Mereka very touching, very moving. Betapa mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan dulu dan kemudian mereka menyampaikan tentang ketenangan hidup. Mereka menyampaikan tentang rasa aman. Jadi itu yang buat saya rasa sebagai salah satu the most moving engagement I ever experienced in Jakarta. Dan juga yang tanggal 16 waktu perpisahan dengan masyarakat. Itu juga puluhan ribu, ratusan. Kita nggak membayangkan, saya nggak membayangkan. Kami memang ada acara pamitan dengan warga di balai kota, tapi kami nggak membayangkan sebanyak itu, Bang. Biasanya kalau kami ada event, misalnya seperti malam tahun baru, misalnya seperti malam 1 Muharram, atau ada festival-festival, maka kami menyiapkan bis, Bang, di kelurahan-kelurahan. Bisa 3 bis, 4 bis, tergantung banyaknya penduduk. Yeah. Buat warga yang mau berangkat itu bisa pakai bis itu. Nanti ada jamnya, yang bis pertama jam berapa, jam berapa. Oke, baik. Sekarang ada setidaknya 150-an kelompok relawan yang menyatakan keinginan agar Anies Baswedan ikut Pilpres dan menang Pilpres. Ini Anda memang sudah siap menjadi presiden? Ya, gini. Ketika relawan-relawan ini terbentuk, bisa dibilang semuanya unsolicited, Bang. Betul. Unsolicited itu adalah swakarsa. Swakarsa itu artinya atas inisiatif tumbuh sendiri, tumbuh sendiri, organik lah. Kemudian yang kedua, ketika ada survei, nama Anies ada di situ, Bang Asyari bisa cek di Jakarta ini, kami belum punya sekretariat untuk tim pemenangan. Kami tidak pernah beli iklan di media manapun. Kami tidak pernah melakukan aktivitas keliling berkampanye di mana-mana. Tapi baliho udah di mana-mana. Nah, sekarang ya, sesudah deklarasi Nasdem ya. Oh gitu. Ya. Dan maksud kami adalah begini, angka survei itu adalah kami terima itu sebagai angka dasar kepercayaan. Karena itu bukan hasil kita berkampanye, Bang. Kalau hasil kita berkampanye kan namanya kami menawarkan ya. Seperti mengiklan. Kalau mengiklan kemudian dapat respon. Ya semua orang tahu itu bahwa Bang Anies tidak pernah. Ya, jadi saya menangkap ini sebagai kepercayaan. Dan apabila ada kepercayaan, maka saya akan merespon itu dan menyatakan seperti diungkapkan oleh Nasdem. Kemudian saya dipanggil oleh Nasdem, diundang untuk menjadi calon presiden, dan saya sampaikan terima kasih dengan rendah hati, dengan rasa hormat, saya terima amanat ini. Baik. Dan itu artinya ya harus siap. Anda nggak takut jadi presiden Indonesia? Kenapa, Bang? Kan bisa dibayangkan bahwa Anies tidak akan mentolerir korupsi. Anies akan menegakkan keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan sosial. Nah ini kan rintangannya banyak sekali, bukan? Karena prinsip-prinsip itu
Bang Anies akan berhadapan dengan apa yang disebut kelompok oligarki yang kata banyak orang punya apa saja untuk menghadang Anies. Bagaimana? Iya, Republik ini didirikan oleh orang-orang yang memiliki gagasan dan dirancang untuk memberikan rasa keadilan bagi warganya. Pada saat itu didirikan, kita ini semua nggak punya apa-apa, Bang. Yang melek huruf cuma 5%. Dan di antara 5% itu super sekian persen yang pendidikan tinggi. Yang baca buku itu super sekian, sangat kecil sekali jumlahnya. Tapi mereka menggagas sebuah republik yang begitu melampaui zamannya. Itu 77 tahun yang lalu dideklarasikan. Selama perjalanan 77 tahun itu, sebagian sudah mencelat luar biasa tinggi, Bang. Akibat kemerdekaan itu, Bang. Akibat kesempatan yang diberikan oleh negara, Bang. Dan tidak ada satupun yang bisa menjadi raksasa hari ini bila tidak diberikan kesempatan oleh Republik Indonesia. Jadi, kita semua ini punya hutang budi pada Republik. Saya berikan ilustrasi, Bang. Di Jakarta ini, UMP kemarin, saya mengambil keputusan untuk menaikkan UMP setara dengan kenaikan-kenaikan tahun sebelumnya. Oke? Dan itu kan membuat pengusaha kurang berkenan, enggak? Jadi saya kumpulkan 50 pengusaha terbesar di Jakarta. Oke. Lalu ketika berkumpul, saya tanya kepada semuanya, Bapak-bapak, Ibu yang berada di ruangan ini, 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana ya? 50 tahun lalu Bapak Ibu di mana ya? Bukan siapa-siapa kita ini. Kota ini telah menjadi eskalator bagi semua yang ada di ruangan ini untuk mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa. Oke, sekarang saatnya kita berikan kesetaraan kesempatan kepada semua. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, saya nggak ceritakan panjang. Singkat cerita, di ujung semuanya, iya, malah pada tepuk tangan, malah setuju, malah karena saya tidak mengajak kepada mereka untuk bertransaksi. Saya mengajak kepada mereka, apa lupakah kita bahwa kita ini berada di tempat yang begitu nyaman ini, itu karena jasa Republik ini. Saya tidak meminta kepada mereka untuk menyumbang bagi Republik ini. Saya minta pada mereka untuk bayar balik pada Republik ini. Bayar balik pada Republik ini. Pesannya apa, Bang? Pesannya begini, Bang. Pesannya adalah semua kita ini sesungguhnya kalau udah bicaranya tentang Republik, tentang kepentingan paling dasar, pasti tersentuh kok, Bang. Ini dari pengalaman saya selama ini. Tapi kalau kita berbicaranya tantang menantang, Bang, nggak selesai, Bang. Nggak selesai. Kita bicarakan ini loh. Saya kasih contoh, Bang. Kalau Soekarno, Soeharto, Hatta, Syahrir, Natsir, dan lain-lain itu, mereka memiliki seluruh kompetensi untuk bekerja pada perusahaan Belanda. Makmur, kaya mereka. Mereka milih tidak. Sekarang kita ini dalam situasi mau ambil pilihan mana nih? Mau menjadi yang ikut mensejahterakan rakyat atau nanti dicatat sebagai yang membuat ketimpangan makin luas. Pesan saya begini, Bang. Ini harus diusahakan, Bang. Bahwa kenyataan kita ada ketimpangan yang super kaya, yang super miskin, dan semuanya ada di Jakarta nih, Bang. Di kota ini, super kaya ada, super miskin ada. Ultra kiri paling kiri ada, ultra kanan paling kanan ada. Di sini tengah juga ada. Nah, selama saya menjalani 5 tahun ini, saya bicara dengan semuanya. Oke. Paling atas, paling bawah, paling kanan. Dan ketemu bahwa ujungnya komunikasi dan pesan. Begitu semua diingatkan tentang cita-cita awal, kita bisa ngobrol. Oke, itu kan rata-rata ya. Tapi ada segelintir pengusaha yang sudah sejak awal terbiasa menikmati menikmati Indonesia, menikmati kekayaan Indonesia dengan bahkan melanggar aturan,
aturan lingkungan kadang-kadang, aturan mengenai izin, perizinan dan sebagainya. Dan mereka dikatakan bahkan bisa mendikte sesuatu di lembaga legislatif. Nah ini kelompok yang disebut oligarki tadi. Nah, ini kan apa bisa bisa Bang Anies merangkul mereka? Maksudnya bisa begini. Dari pantauan saya selama ini interaksi, yang diinginkan dari semua, termasuk yang besar, minimal 2 hal. 1, equal playing field. Jadi leveling di playing field. Jangan ada diskriminasi di antara para pelaku. Setara. Biarkan kompetisi. Mereka sudah raksasa untuk bisa berkompetisi. Yang kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Bila melanggar, diproses. Tapi bila tidak melanggar, ya jangan dicari-cari. Nah, ini Bang, saya melihat di Republik ini yang harus dipastikan hadir. Nah, ketika kemudian kita menempatkan ekologi sebagai prioritas, semua harus terima Bang, ada pilihan. Hari gini, gak ada pilihan. Mau raksasa, mau kecil, ekologi ini penting. Tapi kan ada beberapa orang yang merasa punya privilege untuk itu, untuk ini, buat itu, buat ini, tanpa menghiraukan aturan main. Dan saya yakin Bang Anies tahulah itu. Ya, itu Bang, praktek-praktek yang bisa jadi dianggap normal hari ini dan kemarin. Tapi ke depan nggak normal lagi. Nah ini harus dia. diingatkan. Nah, jadi ke depan ketika Anda duduk di kursi presiden, bagaimana Anda menertibkan itu gitu? Begini, 1, bahwa ketika sampai pada aturan, ya jangan dilanggar. Udah sampai aturan, apalagi kalau menyangkut perlindungan ekologi ini. Dan pesankan Bang, ada satu masa, seperti contoh Bang, ada satu masa di mana perbudakan itu normal Bang. Punya budak itu biasa. Dan majikan-majikan punya budak. Hari ini cucunya yang punya budak tuh malu Bang cerita, kakeknya itu punya budak Bang. Nah itu berapa kali saya gunakan untuk menceritakan. Kemarin melanggar-melanggar itu barangkali nggak masalah. Ini cucu Anda yang bagian malu bawa nama Anda gitu. Bahwa masa orang tua kita termasuk dalam rombongan itu. Jadi kalau sudah menyangkut aturan, jalankan. Itu juga yang kita lakukan di Jakarta Bang. Ketika misalnya kemarin kita harus menghentikan reklamasi. Itu raksasa semua Bang. Ya itu, betul. Raksasa tuh. Tapi kita kan jalankan itu dengan gini ya, sikap tegas, dingin, sesuai ketentuan, dan itu dijalani. Saya ingat itu. Ya, ada senyum saja. Ada ucapan, saya tidak peduli siapapun dia, siapa orangnya itu. Masih ingat itu kan? Ya. Dan ujungnya kita eksekusi itu. Cukup pakai senyum dan tanda tangan. Jadi tidak perlu gagah-gagahan. Tidak perlu dengan nada tinggi. Jalankan dengan tenang, dengan stabil, dan sesuai ketentuan. Banyak orang sepakat bahwa peluang Anies Baswedan untuk duduk sebagai presiden itu cukup besar. Nah, tapi juga tantangan cukup besar. Tahun depan diperkirakan akan ada krisis ekonomi sangat mungkin terjadi dalam skala yang cukup merepotkan barangkali bagi pemerintah. Nah, Anda misal duduk di situ nanti. Lalu ada krisis lain, krisis sosial politik, krisis polarisasi dan sebagainya. Dari mana nanti kira-kira kalau Pak Anies atau Bang Anies jadi presiden itu? Gini, Anda mau bikin apa nanti? Ya, sebenarnya kan siapapun yang bertugas akan menghadapi masalah itu juga, bukan? Ya kan, jadi kan masalah itu bukan terjadi kalau presiden si A saja gitu.
presiden baik A, baik B, baik C akan ketemu dengan masalah yang sama gitu kira-kira. Baik, tapi gini, pada saat Anies jadi presiden itu tumpukan hutang mungkin sudah 8.000 triliun lebih, tagihannya per bulan sudah berapa puluh triliun, satu hari mungkin 1,5 atau 2 triliun harus ada uang untuk bayar hutang. Bagaimana itu? Enggak Anda bayangkan repotnya itu? Bukan, maksud saya begini, Bang. Semua yang sekarang menjadi tantangan PR itu perlu dihadapi dengan satu, kemauan politis yang benar. Dua, proses teknokratis yang benar. Teknokratis benar. Kemudian yang ketiga adalah eksekusi yang tepat. Nah, saya melihat apa yang kemarin kita lakukan di Jakarta ini, Bang, itu bisa menjadi bekal. Pendekatannya, Bang. Masalahnya bisa beda-beda, Bang. Tapi pendekatannya apa sih yang kita lakukan di Jakarta? Nomor satu, kita selalu mengedepankan kolaborasi. Bahkan kita sebutnya sebagai kolaborasi. Masalah yang dimiliki oleh Jakarta tidak hanya dianggap problemnya Pemprov, tapi adalah masalah kita semua. Kita rekrut semua yang relevan untuk ikut terlibat. Sehingga penyusunan policy itu mendapatkan input yang sangat banyak. Sehingga policy formulasi lebih baik. Yang kedua, ini mengandalkan pada expertise yang relevan. Jadi ketika sampai bicara tentang kebijakan ekonomi, sampai kepada kebijakan luar negeri, sampai itu semua harus dikedepankan pendekatan teknokratisnya, Bang. Baru kemudian policy itu dan dukungan politik itu dilakukan. Jangan dibalik, Bang. Kalau membuat kebijakan, kira-kira begitu. Nah, maksud saya, ketika tadi Bang Asyari menceritakan ada deretan problem-problem yang mungkin muncul di masa depan, itu akan selalu muncul masalah-masalah baru. Tapi bila pendekatan di dalam pemerintahan itu benar, maka problem apapun insya Allah bisa dihadapi. Oke. Salah satu saya kira yang membuat Pak Presiden Jokowi saya kira agak boleh dikatakan gelisah adalah soal kelanjutan pembangunan ibu kota negara baru. Presiden Anies Baswedan akan melanjutkan itu, apa tidak? Sebuah program pemerintah itu bukan selera. Program pemerintah itu pelaksanaan konstitusi, pelaksanakan undang-undang. Jadi, segala hal yang sudah ada di dalam konstitusi, ada dalam undang-undang, maka siapapun yang disumpah untuk menjalankan program pemerintah harus melaksanakan. Selama itu dalam undang-undang. Oke, bisa dikatakan bahwa Anies akan melanjutkan pembangunan IKN. Saya akan melaksanakan undang-undang yang di dalamnya ada tentang IKN. Tidak ada second opinion Anda tentang IKN itu ya? Biarkan itu adalah keputusan politik yang sudah dibuat sekarang. Dan kemudian keputusan politik itu sudah menjadi sebuah undang-undang bahkan. Selama undang-undang itu berlaku, maka siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, ya dia harus melaksanakan undang-undang itu. Kita lihat sedikit tentang proses pembentukan koalisi menuju presiden, menuju pencapresan Anies ya, secara resmi ya. Sekarang kan belum resmi. Nasdem keluar untuk mengatakan bahwa Anies adalah capres kami. Nah ini kan belum pasti betul koalisi antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Ini Bang Anies bagaimana melihat itu? Apakah ada kegundahan juga, ada kekhawatiran nggak? Kalau saya begini, saya ini mengalir, Bang. Mengalir aja. Dan artinya mengalir itu oke, nggak apa-apa. Bukan, mengalir itu begini. Gitu. Ada proses dialog, ada proses diskusi, dan sekarang sedang berjalan. Kita harus hormati
prosedur yang dimiliki oleh masing-masing partai. Hmm. Kenapa Nasdem bisa mendeklarasikan tanggal 3 Oktober kemarin? Karena dia sudah memulai rakernasnya bulan Juni yang lalu. Dengan menyatakan ada 3 nama yang dipertimbangkan. Lalu rakernasnya menugaskan kepada Ketua Umum untuk memutuskan. Itu Juni. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan nih dipikirkan oleh Ketua Umum. Amanat itu. Lalu di Oktober sudah bisa diputuskan oleh Pak Surya Paloh. Nah, partai yang lain belum ada yang proses begitu. Jadi kenapa saya katakan mengalir bukan mengalir iya jadi ya, tidak. Mengalir itu artinya ada prosedur internal partai yang harus diikuti. Nah, sementara deadline untuk pembentukan itu sebetulnya tidak ada kecuali di September dan Oktober 2023 harus mencalonkan presiden. Kan untuk ikut pemilu partai harus mencalonkan. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita di bulan November nih Bang, ini masih 11 bulan lagi sesungguhnya. Cuman percakapan media sudah intensif seakan-akan Pilpres itu kayak bulan depan gitu. Padahal masih pendaftarannya saja masih jauh, 11 bulan lagi. Nah, karena itu bagi kami melihatnya biarkan proses di dalam partai itu mengalir sesuai dengan ritme tiap-tiap partai. Ya, hari ini saat ini yang sedang menjadi problem, yang sedang menjadi perdebatan yang riuh adalah soal siapa cawapres antara PKS, Demokrat, dan pandangan lainnya. Dan itu bisa menjadi stumbling block, bisa menjadi rintangan yang serius kalau itu terjadi. Nah, kalau Bang Anies itu bagaimana? Kan Pak Surya Paloh memberikan kebebasan untuk menentukan cawapresnya sendiri. Anda akan lakukan itu ya? Maksudnya menentukan, saya maunya ini, tanpa mempertimbangkan yang lain. Ya. Nah, penentuan pasangan itu juga ada timingnya, Bang. Hari ini dengan koalisi yang belum selesai saja, maka menjadi prematur menentukan pasangan. Kan urutannya koalisinya dulu. Jadi. Oke, itu saja belum ada ya? Itu belum, itu beres dulu. Lalu dari situ kita berbicara tentang pasangan. Dan sesungguhnya kalau bicara pasangan harus tahu juga ancar-ancar kompetitornya siapa gitu. Betul nggak, Bang? Betul. Masa kita mau menentukan pasangan belum tahu siapa kompetitornya? Ini. Tapi kan sudah kelihatan bayangan kompetitornya siapa, bukan? Sebenarnya pada fase ini juga termasuk nama saya juga, Bang. Itu statusnya kan bakal calon. Betul. Ya. Jadi calon itu kan kalau sudah dapat 20%. Ya. Ini bakal calon. Ya. Jadi menurut saya pada fase ini belum pada fase penentuan spesifik nama, tapi sudah bisa bicara kriteria. Saya dapat jawaban dari satu petinggi Demokrat dan satu petinggi PKS. Lebih kurang dua-duanya mengatakan masih jauh, masih lama. Itu Bang Anies kesannya bagaimana? Memang setuju dengan mereka itu, masih lama, masih jauh. Dalam arti gini loh, mereka berpendapat semua hal bisa terjadi. Nah ini kan bisa membuat ya Bang Anies menjadi tegang atau ya kalaupun tidak tegang apalah gitu ya, menjadi tidak tenang kalau mereka masih mengatakan masih jauh. Dan saya agak kaget juga mendengarkan penjelasan itu. Nah, artinya belum ada kerangka yang kuat untuk menjalin itu. Itu Bang Anies. Iya. Gini, masih jauh dan masih lama. Itu nggak ada takarannya, Bang. Iya. Kalau saya bilang 5 menit lagi, nah itu kita bisa taker 5 menit lagi nih, ya. Bagi
satu orang 5 menit itu lama sekali, Bang. Tapi bagi orang lain 5 menit itu mungkin cepat, Bang. Oke. Jadi kalau saya melihatnya, takarannya itu masih 11 bulan lagi, Bang. Ini yang bisa diukurnya nih. Kalau lama dan sebentar, masih jauh dan dekat itu nggak bisa dibuatkan kriteria tuh, Bang. Jauhnya saya belum tentu sama dengan yang dianggap jauh sama Bang Ashar ini. Ya, paham. Tapi saya lihat memang masih ada 11 bulan, Bang. Itu realitasnya 11 bulan ya. Memang iya, semua hal bisa terjadi. Bisa. Betul juga mereka itu. Betul. Karena itulah kenapa bagi yang menjalani seperti saya itu relatif rileks. Rileks dalam artian ya memang tiap partai ada ritmenya, ngalir saja. Biarkan proses itu berjalan. Baik. Dan tentu ada percakapan-percakapan tentang setiap partai punya opsi. Setiap partai menakar apa yang menjadi target-target elektoralnya. Dan dari situ nanti mereka akan menentukan langkahnya. Oke. Tapi harus diingat nih, Bang. Ya. Publik juga punya penilaian pada partai. Dan publik juga ada penilaian pada orang. Okay? Betul. Kalau itu Jadi, benar. Pada fase ini, Nasdem yang sudah mendeklarasikan, ya otomatis Nasdem bisa bikin acara A, bisa bikin acara B, bisa bikin acara C itu. Karena dia sudah mengambil sebuah langkah. Jadi bagi Nasdem sudah bisa melakukan kegiatan sebenarnya kampanye ini yang tidak bisa dikerjakan bagi yang belum memutuskan. Nah itu satu kesempatan yang didapat oleh Nasdem karena mereka memutuskan lebih awal. Artinya mereka bisa kapitalisasi deklarasi itu ya. Ya, bukan hanya kapitalisasi, tapi kita bisa bekerja bersama. Relawan-relawan yang tadi 150 ini, Bang, di seluruh Indonesia, itu akan bermitra dengan siapa? Dengan partai pengusung yang bisa mengusung hanya partai kok. Karena relawan nggak bisa mengusung. Dia bermitra dengan siapa kemudian? Dia bermitra dengan partai yang sudah mendeklarasikan. Artinya, ketika keputusan politik itu dibuat, maka ada konsekuensi, baik yang plus maupun yang minus. Pasti itu. Tapi yang pasti bahwa salah satunya adalah semua orang yang sekarang bergerak menginginkan adanya gelombang baru, arus baru, perubahan baru, itu akan menyalurkan kepada partai-partai yang menawarkan itu. Oke. Salah satu yang sangat krusial dalam pilpres itu tentu biaya. Nah, dan karena biaya ini juga lah orang melihat bahwa Presiden A itu dibiayai oleh oligarki. Kalau tidak nggak bisa. Dan karena dibiayai oleh oligarki maka Presiden A itu cenderung memberikan liniensi, memberikan preferensinya kepada kelompok-kelompok oligarki ini. Nah sekarang Pilpres 2024 pun yang akan insya Allah diikuti oleh Anies Baswedan itu tentu butuh biaya yang besar. Apakah sejauh ini sudah ada pembicaraan tentang itu? Dan dari mana sumbernya kira-kira? Ya, pengalaman kita ya terkait dengan gerakan kampanye dan lain-lain itu ketika sudah berjalan, bergulir itu sumbernya di mana-mana, Bang. Di mana-mana. Jadi hari ini aja saya datang ada seorang punya toko, Bang. Dia punya toko ada di beberapa tempat itu. Ada di NTT, ada di Cirebon, ada di Sumatera. Datang itu dan bilang, Pak ini ada sumbangan sedikit untuk kampanye. Ada lagi sumbangan. Itu hari ini aja nih, Bang. Ini tadi pagi nih kejadian. Okay. Jadi saya melihat ini harus dibangun sebagai sebuah gerakan. Di mana semua orang ikut terlibat. Pada siapapun, seperti juga kami lakukan di Jakarta, yang ikut terlibat, kami sampaikan bahwa kita ingin mengatur agar tata kelola itu berjalan dengan adil, dengan fair.
Jadi ketika kita semua bekerja bersama, itu untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Oke. Tapi kalau semata-mata untuk mendapatkan perlindungan bila melanggar, kemudian mendapatkan privilege mengalahkan yang lain, ya Indonesia makin kacau. Nah, kita ini mau buat Indonesia lebih baik gitu. Orang tahu keinginan Anies itu pastilah lepas dari pembiayaan oligarki, karena memang sudah terbukti pembiayaan seperti itu menyandra presiden. Lah, di situ terungkap bahwa kalau begitu mungkin crowdfunding itu salah satu alternatif. Kalau menurut Anda gimana? Ya, jadi namanya memang saweran lah, nama kerennya crowdfunding gitu. Sebenarnya saweran, di mana-mana orang saweran. Jadi seperti saya sampaikan tadi pada yang datang, nggak usah diserahkan kepada saya sumbangannya. Bapak temuin aja relawan di tempat kabupaten Bapak, biaya aja mereka di sana. Oke. Bantu mereka di situ. Jadi yang berada di sana yang bantu yang di sana, nggak usah dikirimin ke kita. Saya akan kerepotan juga mau saya kemanakan ini dukungan-dukungan ini. Berikan aja di wilayah Anda. Jadi kami ingin mengajak kepada semua, yuk kita ambil tanggung jawab. Kalau kita mau perubahan, ya kita harus ikut sama-sama ambil peran. Dan kalau kita ingin Indonesia yang lebih baik, ya kita sama-sama harus mengusahakannya. Dan pesan itu yang juga dibawa kemarin di Jakarta. Jadi kemarin itu kalau saya boleh reflektif nih, Bang Asyari, menjadi gubernur di Jakarta itu tidak berat, Bang. Gubernur di Jakarta itu besar urusannya, tapi tidak berat. Duit banyak? Bukan. Berat dalam artian berat ringan itu kan perasaan, Bang. Iya, betul. Kalau besar kecil itu ada ukurannya, Bang. Nah, saya merasakan tanggung jawab moralnya itu yang besar, Bang. Kenapa? Saya kemana aja ketemu dengan orang yang cerita, Pak Anies saya ikut dulu mendoakan Bapak. Pak Anies, dulu saya ikut, waktu itu saya datang ke sini, Pak. Saya ikut jagain TPS di sini, Pak. Saya ikut jagain TPS di sana, Pak. Kemana aja saya ketemu itu, Bang. Itu yang saya rasakan sebagai tanggung jawab moral. Oke. Tapi saya tidak punya beban berhadapan dengan pendonor-pendonor raksasa, karena memang nggak ada pendonor-pendonor raksasa, Bang. Yang ada adalah rakyat-rakyat kebanyakan yang pada berjuang di Jakarta. Nah, saya mengajak kepada semua, ketika kita bekerja bersama-sama, maka tanggung jawab moral itu menjadi lebih besar, Bang. Dan itu kemudian menjadi semacam kompas dalam kita mengambil keputusan-keputusan. Arah keputusannya adalah kepentingan orang banyak. Arah keputusannya pelaksanaan konstitusi. Arah keputusannya adalah melaksanakan tujuan awal Republik. Nah, saya membayangkan untuk di tahun 2024 ini, kita bangun gerakan. Gerakan bukan sesuatu yang mudah, Bang. Tetapi bisa dikerjakan. Bibitnya ada. Dan sekarang dengan adanya teknologi, ketersambungan itu bisa ke seluruh wilayah. Kita masih cukup waktu. Ada periode sekitar 15 bulan sampai dengan ini terlaksana. Ini cukup untuk kita bisa membangun gerakan itu. Nah, mudah-mudahan itu akan bisa menjadi satu gerakan perubahan. Jadi ada kemungkinan atau bahkan besar kemungkinan cara saweran dana itu nanti akan dan tidak harus tersentralisasi. Kan crowdfunding itu selama ini tersentralisasi ya, Bang ya. Tersentralisasi satu center itu baru dibagi. Itu lebih bagus regionalisasi. Bisa jadi begitu. Ya. Dan itu dalam prakteknya jauh lebih sederhana. Oke, berikutnya nih soal labilisasi Anies Baswedan itu memainkan politik identitas. Saya sendiri berusaha mencari artinya apa gitu. Ya seperti banyak dibahas orang juga, identitas itu ya identitas, semua orang punya identitas. Tapi baiklah kita paham itu bahwa Anies memainkan sentimen kaum muslimin, umat Islam. Nah, bagaimana
Bang Anies merespon itu? Pertanyaan itu berisi komentar saya terhadap persepsi. Pertanyaan itu kan menceritakan ada persepsi. Betul. Saya diminta mengomentari persepsi. Dan itulah yang sering ditanyakan. Sebenarnya ada baiknya sekarang itu udah dibalik, Bang. Maksudnya? Sudah saatnya bertanya tentang kenyataannya. Oh. Anies diminta untuk menjawab kenyataan. Bukan Anies diminta untuk mengomentari persepsi. Di tahun 2017, Anies belum bertugas. Karena itu, ketika dipersepsikan bahwa Anies itu di dalam pemerintahannya, di dalam langkahnya, itu akan mengambil ciri-ciri politik identitas. Nah, sekarang Anies udah bekerja 5 tahun nih, Bang, di Jakarta. Bisakah ditemukan ada kebijakan yang mencerminkan itu? Saya pribadi tidak menemukan itu. Itu dia. Jadi ini adalah jenis-jenis pertanyaan outdated, Bang. Yang didaur ulang lagi. Yang didaur ulang terus. Jadi saya malah ingin tanya, kenapa tidak bertanya kenyataan pada saya? Kalau misalnya begini, Pak Anies, kenapa Bapak melakukan kebijakan diskriminatif? Pak Anies, kenapa Bapak melakukan kebijakan berbasis kepada identitas? Nah, saya coba jawab tuh gitu. Tapi kalau Pak Anies dipersepsikan, loh, persepsi loh, berarti tidak bukan fakta loh yang saya diminta komentar kan? Tapi begini, itu persepsi oke ya, kita paham. Nah, orang malah percaya bahwa itu terjadi gitu, kan begitu. Apalagi orang yang menerima seadanya saja gitu. Nah, tidakkah itu berbahaya menurut Anda? Tanggung jawab kita adalah menjawabnya dengan kenyataan saja. Ya, menjawab kenyataan. Jadi malah saya mengajak kepada yang menyampaikan itu, saya nggak mau bantah. Saya nggak akan bantah, Bang. Jadi kalau ada orang mengatakan, dan saya berkali-kali menemukan, Bang, Pak Anies, saya tidak setuju dan tidak suka dengan Anda. Terbuka disampaikan. Karena Pak Anies A, B, C, D, F, G. Jadi kemudian saya tidak membantah. Saya tanya balik, bisakah ditunjukkan contohnya? Hampir selalu nggak bisa nunjukin contohnya, Bang. Hampir selalu nggak bisa nunjukin contohnya. Jadi ketika saya tanya contohnya, itu kesulitan mencari contoh. Lalu, kalau memang Anda nggak bisa nyebut contohnya, kenapa Anda percaya pada persepsinya? Jadi saya nggak mau membantah, tapi saya mengajukan pertanyaan balik. Begitu dikasih pertanyaan balik, misalnya nih, oh ya karena Anda dekat dengan si A. Oke, saya dekatnya dengan si A saja atau dengan si B, si C, si D, si E gitu. Loh, kalau saya dekatnya dengan si A, si B, si C, si D, lah kenapa hanya si A yang Anda sebut gitu? Ya. Kemudian jadi ini contoh bahwa ya kita tunjukin aja, seperti saya bilang tadi, saya di Jakarta ini dekat yang dengan yang paling atas, dekat yang paling bawah, dekat yang paling kiri, dekat yang paling kanan. Saya campung semuanya. Dan itu semuanya terdokumentasi kan itu? Ada semuanya. Nah, jadi itu yang saya sebut sebagai tidak menjawab pernyataan dengan pernyataan. Tapi saya jawab pernyataan itu dengan pertanyaan menggunakan kenyataan. Gitu kira-kira. Baiklah, kawan-kawan sekalian, itu tadi Anies Baswedan yang disebut-sebut sebagai salah seorang calon presiden yang terkuat sejauh ini. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.